Selamat siang teman-teman. Di sini saya bernama Clara Flovivisia Sulitonga dari kelas 92 ingin membuat contoh dari teks eksplanasi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi dan poin-poin apa saja yang menjadi poin penting dalam teks eksplanasi tersebut. Teks eksplanasi. Apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan atau memaparkan sebuah fenomena, baik itu alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi bersumber dari informasi yang faktual, terpercaya, dan benar-benar terjadi atau nyata. Teks eksplanasi juga mengandung sebab akibat. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Pernyataan umum biasanya berisi gambaran awal mengenai fenomena. Yang kedua yaitu deretan penjelas atau sebab akibat. Deretan penjelas atau sebab akibat berisi mengenai penjelasan secara rinci tentang fenomena atau tahapan-tahapan yang menjadi dasar dari fenomena tersebut. Yang ketiga yaitu kesimpulan atau interpretasi. Kesimpulan atau interpretasi biasanya berisi mengenai pandangan penulis, kesan, pesan, ataupun amanat yang ingin disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi antara lain yang pertama yaitu bersifat fakta atau berbasis faktual. Yang kedua yaitu keilmuan atau mengandung bahasa-bahasa ilmiah. Yang ketiga yaitu informatif atau memberi informasi. Yang keempat, menggunakan struktur yang jelas. Yang kelima, menggunakan bahasa yang logis dan formal. Yang keenam, menggunakan urutan kejadian sebab akibat. Jadi, apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan pemaparan atau penjelasan informasi kepada pembaca dalam bentuk secara lebih jelas, logis, dan sistematis, mengandung hubungan sebab akibat, serta menjelaskan mengapa dan bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi. Sumatera. Baiklah, Banjir bandang longsor yang terjadi di Pulau Sumatera, Aceh pada akhir November sampai awal bulan Desember 2025 membawakan duka bagi masyarakat atau warga yang tinggal di sana. Puluhan ribu orang terputus komunikasi sehingga tidak dapat bertukar kabar dengan keluarganya. Listrik padam, rumah hancur, desa terpencil tidak diketahui keberadaannya, seakan desa itu tidak pernah ada. Jalanan hancur yang disebabkan oleh perbukitan yang runtuh dan hilang arah. Banyak masyarakat terisolasi untuk menyelamatkan diri, makanan dan minuman pun terbatas. Apa yang menyebabkan bencana sebesar ini terjadi? Apakah karena hujan 2-3 hari itu? Deretan penjelas atau sebab akibat. Hujan merupakan salah satu faktor di mana bencana alam ini dapat terjadi. Cuaca yang ekstrim dan sering berubah-ubah. Namun tidak hanya itu. Penebangan pohon sembarangan atau hutan primer juga menjadi salah satu dampak atau akibat yang menyebabkan bencana ini dapat terjadi. Hujan sebesar itu tidak dapat lagi diserap oleh tanah karena pepohonan yang tinggal ratusan batang lagi. Tidak hanya itu juga, penanaman pohon sawit yang sembarangan menjadi salah satu faktor atau aspek di mana akumulasi alam rusak. Semenjak tahun 1970-an, Sumatera telah dihancurkan sedikit demi sedikit oleh pejabat atau konglomerat. Hutan primer dihancurkan dan penebangan pohon selama masa Orde Baru. 50 tahun terakhir Sumatera berubah. Ekosistem air rusak dan debit air sungai tidak stabil. Pepohonan rindang yang ditebang memperlambat air yang diserap, sehingga jika terjadi hujan ekstrim, maka air terlebih di sungai akan meluap dan menjadi air bah. Ini semua terjadi karena hasil akumulasi pembabatan hutan. Sumatera juga telah dijadikan sumber ekonomi ekstraksi, yang dimana terjadi pola pembangunan yang diambil dari hutan untuk mengambil uang atau menghasilkan uang secara instan demi keuntungan pribadi atau diri sendiri. Kesimpulan atau interpretasi. Manusia harus menjaga alam dan tidak menebang pohon sembarangan, karena menurut prediksi, siklus bencana alam ini akan tetap terjadi dan tidak berhenti, di mana bukit akan runtuh dan sungai akan meluap yang disebabkan oleh hujan ekstrim jika datang lagi.
Manusia berani melindungi dan membongkar akar dari semua ini. Inilah akibat jika alam tidak sabar lagi.